nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat iman, Islam, talabul ilmi bersama guru-guru kita. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, manusia yang sempurna dan juga paripurna, dan juga tak lupa kepada para kerabat beliau dan juga keluarga beliau dan kita juga pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman semua, sahabat Hijatul Kafah, hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu membahas kitab Safinatun Najah bersama guru kita, alhamdulillah, yang telah hadir di sini, Ustadz Abdul Tuasikal. Mungkin sebelum acara dimulai, kajian dimulai dari Ustadz kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, terutama mengenai nanti akan ada sesi tanya jawab biasanya ya. Sesi tanya jawab ini biasanya Ustadz lebih senang bila teman-teman semua sahabat Hijatul Kafah itu open mic gitu ya. Jadi ada interaksi dua arah dengan Ustadz agar maksud dan tujuan dari pertanyaan tersebut tuh bisa jelas gitu aja, sehingga Ustadz bisa menjawab tersebut, tidak menanyakan kembali maksudnya seperti apa dan sebagainya. Jadi mohon bagi bila yang berkenan untuk open mic silahkan untuk raisan ya. Tapi yang jika memang ada uzur tertentu ingin melalui chat juga tidak apa-apa ya, insya Allah nanti kita bacakan. Baik, kalau gitu kita sapa dulu Ustadz kita nih. Sudah siap Ustadz? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya. Gimana Ustadz, kabar Ustadz? Lagi di luar dulu ini. Wah iya, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman semua tuh. Bayangkan ya Ustadz lagi gerabak-gerubuk di luar gini, masih menyempatkan untuk memberikan ilmunya buat kita semua. Ya mudah-mudahan hari ini teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk bisa diaplikasikan ke depannya nantinya ya. Baik Ustadz, kalau Ustadz sudah siap bisa langsung dimulai Ustadz. Silakan untuk kita bahas hari ini temanya mengenai keadaan tidak suci ini Ustadz. Ya baik. Aduh, silakan Ustaz. Ya, agak stabil baru sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, sambil saya share screen ya. Kita bahas keadaan tidak suci. Atau kita sebut dengan apa? Berhadas ya. Berhadas. Baik, alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Nah, coba perhatikan kita rektorat. Kita bahas tentang keadaan tidak suci atau berhadas. Kita simpulkan berhadas itu ada sebabnya macam-macam ya. Ada yang karena hadas kecil, ada yang karena hadas kecil ya. Terus yang kedua ada yang karena hadas besar. Yang kedua ada yang karena hadas besar. Hadas besar. Nah, hadas besar ini ada dua sebab ya. Ada yang karena junub. Ada yang pada wanita haid.
Maka kita akan bahas dari sisi dua ini ya. Hadas kecil, kemudian hadas besar. Lalu hadas besar itu ada yang junub ya atau haid. Ya, junub atau haid. Tempat yang stabil dulu ya. Oke. Nah, tadi sampai mana? Sampai kita akan bahas mengenai hadas besar nih, Ustaz. Sambil saya duduk santai. Boleh, Ustaz, silakan. Baik. Hadas nanti kita bagi jadi dua ya. Ada yang kena hadas kecil, itu misalnya orang ini kentut, hadas kecil tuh namanya. Berarti dia dalam keadaan tidak suci ya. Terus ada yang habis kencing, buang hajat. Dia dalam keadaan tidak suci juga. Dia dalam keadaan tidak suci. Terus ada lagi yang habis tidur. Ini contoh ya. Ini sudah kita bahas di pembatal wudhu sebenarnya. Atau bersentuhan lawan jenis. Ini batal ya. Dia disebut hadas. Hadas apa? Hadas kecil. Dia disebut hadas kecil. Terus yang kedua, hadas besar, yaitu dalam keadaan junub atau haid. Dalam keadaan junub atau haid. Junub sebabnya apa junub? Jima, Ustaz. Ini namanya mengulang pelajaran ini. Iya, Ustaz. Jima, Ustaz. Ujian tengah semester. Apa junub? Ini yang lainnya hadir nggak ini? Yang lainnya nggak jawab-jawab nih. Silakan teman-teman yang lain bila ingin menjawab pertanyaan Ustaz. Yang dites ini, yang lainnya. Iya, Ustaz. Kayaknya saya yang disidak cuma saya, Ustaz, kayaknya. Kayak kena sidang apa? Sidang pendadaran aja tuh. Yang lainnya nyimak ya. Junub itu misalnya karena keluar mani. Ini saya jelaskan ini dulu untuk mengulangi kemarin. Kalau ini nggak nyambung ya, nggak bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya ini. Yang kita mau bahas di materi Safinatun aja ya. Keluar mani, bisa juga hubungan intim. Nah itu junub namanya. Nah kalau haid itu sendiri, haid nifas sendiri, termasuk juga di sini yang mirip dengan haid itu ya nifas. Kalau wiladah itu karena keluar mani ya, yaitu melahirkan ya.
Kita masukkan wilada atau melahirkan itu di bagian junub saja. Yang jelas hadas besar seperti itu. Nah, ketika mengalami hadas berarti keadaannya itu tidak suci. Keadaan tidak suci. Tentu ada larangan-larangan yang tidak boleh dia lakukan. Dia nggak bebas sholat, dia tidak bebas untuk puasa, dia tidak bebas untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Ada larangan-larangan di sini. Ada yang sifatnya ibadah yang dia tidak boleh lakukan. Ada sifatnya itu cuma sekadar pegang mushaf. Ada yang cuma sekadar masuk masjid, gitu. Diam di masjid. Nah, ini gara-gara ada hadas ini yang kita bahas. Makanya pembahasan hadas kecil dan hadas besar ini harus dipahami dulu sebelumnya. Baru kita tahu, oh pantangan-pantangannya itu ini. Nah, sekarang saya sebutkan di sini. Kita bahas dulu yang bagian pertama. Nanti saya bahas 3 ya berarti ya. Yang diharamkan untuk yang hadas dulu. Berarti yang dimaksudkan sini hadas kecil. Yang dimaksudkan sini hadas kecil ya. Tentu bukan hadas besar. Terus yang dilarang bagi orang junub. Yang dilarang bagi orang junub. Baru yang dilarang untuk wanita haid. Kita bahas 3 berarti kan tadi saya bagi 2 terus jadi 3 kan. Nah sekarang lihat ya yang diharamkan bagi yang berhadas. Coba Mas Roli baca aja yang diharamkan bagi yang berhadas. Langsung artinya. Yang diharamkan bagi yang berhadas, siapa yang batal wudhunya, maka dia diharamkan 4 hal. Yaitu pertama, sholat, kedua, tawaf, ketiga, memegang mushaf, dan keempat, membawanya. Nah, berarti berapa hal yang tidak boleh untuk yang berhadas? 4 ya. 4. Sholat, tawaf, memegang mushaf, dan membawanya. Kita rinci di sini ya. Berarti saya bahas yang tadi yang hadas ya. Yang batal wudhu. Yang hadas, dia tidak boleh melakukan 4 hal. Apa saja tadi? Sholat, terus tawaf, tawaf berarti keliling Ka'bah ya. Berarti misalnya Mas Roli umroh terus tawaf, wudunya batal, harus ulangi wudu. Harus ulangi wudu. Pakai tayamum boleh nggak? Tayamum. Boleh nggak tayamum? Kalau jawab boleh ini saya mau capain ini kalau bilang boleh. Haram. Apa airnya mati? Ya. Kan orang Indonesia ini. Air ada jelas. Bisa berhenti ambil air situ bisa wudu. Ada air zam-zam melimpah. Air zam-zam nggak mati-mati itu. Ya, kayak PDM di Indonesia bisa mati itu ya. Kalau kena banjir terus akhirnya airnya jadi berubah gitu. Mungkin air yang sungai yang meluap najis-najis semuanya. Ini kan enggak kan kita nggak dapat kayak gitu. Iya, iya. Nah, ini tawaf ya. Berarti kalau tawaf wudu batal, kembali wudu lagi, lanjutin tawaf ya. Terus memegang mushaf. Mushaf itu berarti yang murni bahasa Arab ya. Al-Quran yang murni bahasa Arab. Al-Quran yang murni bahasa Arab. Itu namanya mushaf ya. Kalau yang terjemahan nggak masuk. Kitab tafsir nggak masuk. Baca buku agama, situ ada ayat Al-Quran nggak masuk. Yang dimasukkan sini mushaf murni yang tulisan Arab saja. Sama membawa mushafnya. Membawa mushafnya. Maka kalau karena kentut, buang hajat, tidur, bersentuhan lawan jenis, dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh membawa mushaf. Terus Mas Roli atau yang lainnya kan biasanya punya HP Android ya. Betul, Atau iPhone itu kan ada aplikasi Al-Qur'annya kan. Ketika aplikasi nyala berarti fungsinya jadi mushaf iya, tapi kan yang disentuh layar bukan disentuh langsung.
Sehingga menyentuhnya itu tidak disebut menyentuh yang kita maksud di sini. Yang maksud menyentuh langsung itu kan ada mushaf Al-Quran, ada covernya itu ya. Saya pegang, saya bawa, gitu loh. Enggak boleh. Sampai wudhu lagi. Nah, coba kita lihat keterangannya di sini. Saya baca dulu ya. Sholat yang dilarang ini mau sholat fardu, mau sholat sunnah termasuk. Sholat jenazah termasuk. Harus wudhu dulu. Yang dikecualikan di sini, ada orang yang tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Itu hal lain lagi. Nanti kita punya pembahasan sendiri untuk itu. Terus tawaf keliling Ka'bah juga dilarang bagi orang yang berhadas. Tadi ya, sudah tawaf keliling 3 kali batal, maka ulangi wudhu. Keluar terus ulangi wudhu. Ya, dia keluar ulangi wudhu. Tidak boleh dia tawaf dalam keadaan tidak berwudhu, gitu nggak boleh. Nggak sah itu tawafnya. Beda dengan sa'i ya. Sa'i, kalau sa'i yang dari sofa, marwa, sofa sampai 7 kali lintasan itu tidak disyaratkan wudhu. Tidak disyaratkan bersuci, itu bedanya. Kalau tawaf disyaratkan bersuci, kalau sa'i tidak disyaratkan bersuci. Seandainya setelah tawaf itu kentut, terus dia pakai untuk sa'inya, maka tidak masalah. Paham ya? Terus, memegang mushaf dilarang pula bagi orang yang batal wudhunya sampai ia berwudhu. Yang termasuk di sini adalah kulit mushaf. Jadi dulu mushaf itu punya kulit. Nah, nggak boleh kulitnya. Kalau sekarang berarti punya cover. Ya, karena nggak mungkin kita beli, mas saya mau beli isinya saja, covernya nggak usah, kan nggak mungkin, mustahil itu. Ya, pasti covernya ikut, maka covernya masuk, covernya nggak boleh disentuh. Jika bersambung atau ada kantongnya, jika itu bagian terpisah tetapi dianggap bagian dari mushaf. Kalau itu bagian dari mushaf maka nggak boleh. Kecuali kalau dia terpisah ya. Misalnya sekarang itu ada bungkusan Al-Quran, Al-Qurannya dimasukin dalam kantong lagi. Kantongnya dilepas, Al-Qurannya masih ada dengan covernya. Berarti ya kantongnya ini itu bukan yang dimaksud di sini, maka menyentuhnya nggak masalah. Lantas, larangan bagi orang yang batal wudhunya lagi adalah larangan membawa mushaf. Jadi membawa. Dia bawa, dia pegang nih mushafnya, dia pegang. Ini misalnya mushaf ya, dia pegang nih, dia bawa. Kecuali di sini, jika ada perbekalan dan ada mushaf, berarti bawa bekal, bawa tumpukan buku, di atasnya ada mushaf. Atau Mas Rolly bawa tas, di dalamnya ada mushaf. Pegangnya kan pegang tas, bukan pegang mushafnya kan? Maka di situ masih boleh, tidaklah haram. Beda ya. Saya bawa tumpukan mushaf. Saya wudhunya batal nih. Saya bawa tumpukan mushaf. Maka nggak boleh. Ya, tumpukannya nggak boleh. Maaf, kok tumpukan? Tumpukannya masih boleh. Bawa sendiri nggak boleh. Tapi kalau dengan tumpukan boleh. Artinya saya bawa tumpukannya, saya bukan bawa mushaf itu sendiri. Paham bedanya? Ada pemisah gitu ya Ustaz ya, maksudnya Ustaz ya? Dia barengan yang lain. Jadi kalau barengan yang lain, situ walaupun ada mushaf nggak masalah. Kan dia nggak nyentuh langsung. Dia pegang di atas tumpukan mushaf tadi dengan buku-buku yang lain misalnya. Tapi kalau tumpukannya itu mushaf semuanya, ya nggak boleh. Sampai wudhu dulu. Dalilnya la tuqbalu sholatun min ghairi tahurin wala shadaqatun min ghululin. Yang tadi tentang sholat ya, sholat tidak diterima kecuali sampai suci. Nah, yang ini menyentuh Al-Quran ini harus dengan suci. La yamussuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Begitu pula sabda Nabi SAW, la tamussul Quran illa wa anta tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Maka menurut mazhab Syafi'i diharamkan bagi yang berhadas membawa mushaf Al-Quran karena menyentuhnya itu dilarang. Maka membawanya jelas tidak boleh. Dilarang juga menyentuh lembarannya. Lembarannya berarti sudah dibuka lembarannya saya sentuh. Kalau itu murni yang Arab tadi nggak boleh. Dilarang juga membawa menggunakan tas kantong atau membawanya di atas kepala. Itu di atas kepala, di atas tas kantong. Kalau cuma sendirian saja. Beda kalau dia barengan dengan yang lain. Ya, non masih boleh meletakkan mushaf di depannya. Lalu membuka lembarannya dengan menggunakan pena nih. Saya pakai pena nih. Saya buka-buka lembarannya itu. Kan nggak nyentuh langsung. Yang nyentuh apa? Yang nyentuh penanya. Karena tidak menyentuh langsung juga bukan disebut membawa mushaf. Sedangkan membawa mushaf bagi yang berhadas dengan tumpukan barang masih dibolehkan.
Di sini sebut lagi kitab tafsir selama bahasan tafsir lebih banyak atau sama dengan isi Al-Quran, maka tidaklah masalah membawa dalam keadaan berhadas. Kemudian masih boleh juga membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya bagi yang berhadas. Masalah batal wudhu, tapi masih bisa baca, masih punya hafalan, boleh. Ada ijma untuk ini ya. Itu masih boleh. Anak kecil memayis juga masih boleh menyentuh mushaf Al-Quran untuk belajar dan dia untuk menghafal walaupun tidak dalam keadaan suci. Anak kecil diberikan kelinganan. Hal ini menjadi pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Nah, itu. Semoga paham yang ini. Sudah jelas ya? Terus sekarang yang diharamkan bagi orang junub. Berarti yang junub tadi ya. Yang diharamkan bagi orang junub. Kalau makin hadasnya makin berat, larangannya makin berat. Kalau hadasnya cuma kecil, larangannya makin sedikit. Berarti orang junub dengan orang yang hadas kecil, orang yang habis kentut, beda larangannya itu ada. Pasti bertambah. Kok makin besar kok masa lebih ringan kan nggak mungkin. Ya. Coba lihat, langsung saja orang junub diharamkan 6 hal. Orang junub diharamkan 6 hal, yaitu pertama sholat, kedua tawaf, ketiga sampai 4 memegang mushaf dan membawanya, kelima berdiam diri di masjid, dan keenam membaca Al-Quran. Junub ya, ini ya junub ya. Tadi entah mimpi basah atau entah hubungan intim. Sholat tidak boleh, satu, sama dengan yang hadas kecil tadi ya. Tawaf tidak boleh, sama dengan hadas kecil. Sampai dia mandi. Memegang mushaf dan membawanya juga tidak boleh sampai dia mandi. Berdiam diri di masjid. Orang junub masuk masjid, tidur di masjid, nggak boleh. Misalnya, laki-laki lagi itikaf. Maka dia harus keluar dari masjid, mandi dulu. Atau di sini membaca Al-Quran. Baca Al-Quran junub nggak boleh. Kalau zikirnya masih boleh. Baca Al-Quran nggak boleh. Ya. Ya, di sini yang dimaksud junub adalah siapa saja yang memasukkan hasyafa, puncak zakar ke dalam farji. Maksudnya bukan intim. Atau yang kedua keluar mani. Kedua keadaan ini wajib mandi. Disebut hadas besar kan, dia disebut junub. Junub itu asal katanya dari janabah. Janabah itu artinya bu'dun, jauh, yaitu jauh dari sholat. Maka ada 6 hal yang dilarang tadi. Ada 4 hal yang sudah sama seperti yang berhadas, yang 6 hal ini nggak boleh. Tambahannya tadi ya, dilarang diam atau bimbang dalam masjid. Ini berlaku bagi muslim, bukan nabi, bukan orang yang diberi uzur. Ya. Nah, terus untuk yang diberi uzur dalam keadaan junub, tadi hendaklah pada saat itu mengambil tayamum dengan debu. Misalnya dia terpaksa masuk itu ada sesuatu yang diperbaiki, dia butuh waktu sebentar, dia tayamum aja dulu. Sebenarnya kalau dia mandi lebih bagus. Terus orang yang junub tidak boleh pulang baca Al-Quran untuk maksud murni qiraah. Walaupun dengan hafalan. Namun kalau untuk maksud lain misalnya kita junub, laki-laki junub. Terus baca zikir pagi petang. Zikir pagi petang kan ada ayat kursi. Ada Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan? Nah, masih boleh. Karena niatannya apa? Niatannya bukan qiraah, niatannya zikir. Ya, niatannya itu zikir. Maka tolong dibedakan antara yang junub dengan yang hadas tadi. Berarti yang junub tambahannya Tambahannya 2 ya. Ditambah 2. Apa tadi? Berdiam diri di masjid dan membaca Al-Quran, Ustaz. Berarti dia memegang mushaf nggak boleh, bawa mushaf nggak boleh, baca Quran nggak boleh. Sekarang yang terakhir untuk wanita haid. Untuk haid. Yang diharamkan bagi wanita haid, tambah lagi di sini masalah kalau wanita haid. Larangannya makin berat lagi. Coba dibaca. Baik. Wanita haid diharamkan 10 hal, yaitu 1 sholat, kedua tawaf, ketiga sampai 4 menyentuh mushaf dan membawanya, kelima berdiam diri di masjid, keenam membaca Al-Quran, 7 puasa, 8 talak, 9 melewati masjid jika takut mengotorinya, dan ke-10 istimta,
atau berjumbu di sekitar daerah antara pusar dan lutut. Nah, sholat jelas nggak boleh. Tawaf jelas nggak boleh. Menyentuh mushaf dan membawanya jelas tadi sama semuanya. 4 ini sama. Kemudian 5 yang tadi sama dengan junub, berdiam diri di masjid nggak boleh. Yang ke-6 membaca Al-Quran nggak boleh. Yang ke-7 puasa jelas nggak boleh. 8 talak nggak boleh. Apa maksudnya? Kalau istri mau dijatuhin talak harus dalam keadaan suci sebelum digauli. Paham nggak ini? Jangan istri dalam keadaan haid terus jatuhkan talak, nggak boleh. Dosa si laki-laki. Atau istrinya lagi dalam keadaan suci, malamnya digauli, paginya ditalak, dosa tuh si laki-laki. Itu namanya lakukan talak bid'ah. Talak bid'ah. Ya, talak bid'ah. Terus melewati masjid jika takut mengotorinya. Berarti kalau tidak takut mengotorinya nggak masalah. Yang ke-10 istimta, bercumbu antara pusar dan lutut. Ya, berarti tidak coba-coba di daerah itu. Nah, berarti tambahannya di sini berdiam diri masjid tadi sama ya, baca Al-Quran sama. Tapi kalau saya berdiam diri masjid bagi wanita haid masih boleh. Kalau saya nganggap masih boleh. Karena beda dengan junub. Kalau junub itu masih bisa segera diangkat hadasnya. Kalau untuk wanita haid nggak bisa. Sehingga tidak ada dalil yang larang tegas. Sehingga untuk berdiam diri di masjid masih boleh. Nah, membaca Al-Quran untuk wanita haid juga beda. Beda dengan junub. Maka untuk baca Al-Quran untuk wanita haid boleh. Tapi tidak boleh nyentuh langsung. Tidak boleh nyentuh langsung. Boleh baca, nggak boleh nyentuh. 7 puasa jelas nggak boleh. Berarti tambahan kita puasa 1. 8 talak. 9. Kalau tadi melewati masjid berarti masih boleh untuk wanita haid masuk masjid. Berarti 9 juga tidak kita pakai. Berarti cuma tambahannya puasa, talak, dan istimta. Tambahannya ya. Yang apa tadi? Haid. Puasa nggak boleh. Talak nggak boleh. Istimta tadi ya, bercumbu dengan istri di antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut, Ustaz. Pusar dan lutut. Oke. Sedangkan tadi saya masih bolehkan yang haid tadi, yang haid masih boleh. Yang haid masih boleh. Masuk masjid. Selama tidak kotor ya. Terus yang kedua, membaca Al-Quran. Tapi dengan catatan apa? Tidak menyentuh langsung apa? Mushaf. Berarti saran saya jangan pakai mushaf. Pakai yang terjemahan. Atau pakai Al-Quran di Android, di HP, di Apple-nya. Pakai seperti itu. Itu lebih aman. Baik. Cukup sampai di situ. Silakan jika ada pertanyaan. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, syukron Ustadz untuk ilmunya. Sedikit tapi luar biasa Ustadznya. Baik, Masya Allah. Teman-teman semua silakan untuk yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, mungkin ada pengalaman pribadi yang dialami sehingga waktu itu ini kira-kira ragu nih, kira-kira nih boleh atau enggak ya gitu ya. Kira-kira begitu teman-teman, silakan. Raise hand, boleh. Silakan. Oke, mungkin kalau belum ada, coba saya, Ustadz, kalau ini banyak yang, ini tadi kan sini berdiam diri di masjid, Ustadz. Kalau hanya tadi yang sifatnya hanya sekilas, Ustadz, ya masuk sebentar, ada kelupaan gitu. Apakah harus tetap itu disamakan dengan berdiam diri, Ustadz? Kalau yang dimaksud dengan berdiam tadi berarti yang tidak boleh itu kan untuk junub ya? Junub aja berarti ya? Betul, Ustadz, betul. Betul. Maka untuk junub itu dia
tidak boleh berdiam lama. Berarti kalau cuma sekadar lewat saja boleh. Oh, oke, baik Ustaz. Baik. Sekadar lewat. Kemudian Ustadz kalau membaca Al-Quran, tadi kan kalau berzikir, oke, kalau misalnya kan maksud zikir pagi petang dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak membaca Al-Quran secara langsung, hanya hafalan saja Ustadz, gimana Ustadz? Murojaah gitu Ustadz. Yang baca Al-Quran, dia yang penting tidak menyentuh. Ini untuk siapa tadi? Kalau junub nggak boleh. Untuk junub nggak boleh. Oh, nggak boleh. Walaupun cuma hafalan ya Ustadz ya? Walaupun cuma hafalan. Oh, baik. Baik, silakan teman-teman yang lain. Ada yang ingin tanyakan? Rini, silakan. Ustadz. Silakan. Untuk yang mushaf, Ustadz kan ada mushaf kecil tuh yang biasanya kita dapat di Mekah itu ya. Misalnya kita lagi traveling nih, tadinya pas traveling belum datang hadas besar, belum haid, tapi dalam perjalanan ternyata terus haid, tapi itu kan sudah telanjur ada di koper gitu, di tas. Nah itu apakah untuk kita membawanya solusinya tuh bisa pakai media gitu Ustadz, supaya bisa kita bawa pulang. Kan karena tadi kan tidak boleh menyentuh mushaf nih Ustadz. Ya pakai sarung tangan. Ya itu boleh ya Ustadz, pakai sarung tangan untuk ngambil si mushaf ini. Boleh. Sarung tangan aja. Sarung tangan nggak dilarang. Oh iya, baik. Yang nyentuh nanti sarung tangannya. Pakai sarung tangan ya. Iya. Gimana, Mbak Rini? Oke? Oke, Bang Roli, makasih. Oh iya, jangan lupa bawain kita juga nanti ya Bu, Mbak ya. Baik, silakan. Ada lagi, Mbak Nana mungkin mau. Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya terkait hadas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Nana dari Semarang, Pak Ustadz. Ya, silakan. Silakan Ibu. Ya, Pak Ustadz, kalau sedang haid, saya suka ngikutin kajian karena kata Ustadznya nggak apa-apa. Itu memang nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Di musola. Maksudnya di masjid. Di musola, iya. Masih boleh. Masih boleh ya Pak Ustadz ya? Masih boleh. Iya. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan. Ustadz, saya kan baru belajar Islam ya Ustadz, maaf. Ya. Ini daripada bengong yang mengikutin ya. Saya kan tadinya belum paham tuh kalau mushaf itu kan harus berwudu ya kalau kita mau megangnya awal-awal. Ya, betul. Udah saya tahu gitu, saya harus sholat taubat nggak ya Ustadz? Saya pernah megang mushaf saat lagi mau pindahin. Nggak perlu. Mau pindahin. Apalagi ketidaktahuan. Iya, jadi saya pernah megang mushaf. Waktu itu saya mau pindahin dari tempat, dari kasur mau pindah ke tempat gitu Ustadz. Ya. Ya, yang penting sekarang sudah tahu, pakai ilmu yang baru aja. Oh, iya. Gitu. Kalau misalnya kalau lagi saya kan wanita kan suka haid ya Ustadz. Nah kadang-kadang kita pikir udah bersih gitu, jadi kita mandi besar untuk bersihkan dari haid, mandi junub gitu. Nah terus tiba-tiba habis selesai sholat terus keluar lagi itu kita berdosa nggak ya Ustadz? Syukran Ustadz. Ya pakai aturan tadi Bu, selama sudah tahu ilmunya pakai ilmu baru aja. Oh iya. Ya, makasih Ustadz. Makasih host. Sama-sama Ibu. Ustadz, ini ada pertanyaan di via chat nih Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Faizah di Bekasi. Izin bertanya Ustadz, jika jadwal ngaji setoran Al-Quran berarti memegang mushaf harus pakai sarung tangan jika sedang haid. Oh, jadi ada jadwal setoran nih Ustadz, setoran Al-Quran Ustadz, gitu. Nah dia keadaannya sedang haid, gitu. Berarti megang mushafnya harus pakai sarung tangan, apakah boleh Ustadz? Masih boleh. Tapi Masih kalau boleh, junub ya? nggak boleh baca. Oh ya, junub tidak boleh ya, kalau haid diperbolehkan. Baik, yang kedua selanjutnya Ustadz nih. Ini kalau tawaf kan keadaannya pasti dempet-dempetan Ustadz, ada dengan ya baik dengan perempuan, laki-laki semua Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz? Jika jadi padat ya Ustadz, apa bolak-balik lagi, balik lagi Ustadz? Ya, gimana coba diulang? Nah ini jika sedang tawaf kan sudah pasti empet-empetan dengan laki-laki Ustadz. Dimaafkan. Kalau dimaafkan. sesuatu yang sulit dihindari, ketika itu dimaafkan, wudunya tidak batal. Oh iya, baik. Boleh lanjut terus. Baik, Masya Allah. Baik, berarti sudah terjawab ya Ibu Faizah ya. Baik. Yeah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin cukup? Oh, ada satu lagi. Ada, silakan dari Umu Alia. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana ingin menanyakan, waktu itu saudara Ana itu seharian pergi sampai sore, kemudian sampai maghrib. Nah, begitu udah waktunya masuk sholat maghrib, itu dia menolak untuk sholat maghrib, katanya karena najis kayak gitu, Ustadz. Mungkin apa seharian namanya wanita mungkin bolak-balik ke kamar mandi dan sebagainya gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallah khairan. Jadi kena najis atau gimana, Bu? Sebenarnya nggak kena najis sih sebetulnya. Jadi mungkin merasa bahwa karena bolak-balik ke kamar mandi begitu, jadi mungkin belum sempat ganti atau bagaimana gitu. Tapi itu sudah waktunya masuk sholat maghrib gitu. Jadi dia malah tidak sholat maghribnya gitu. Itu bagaimana Ustadz ya yang seperti itu? Jadi kalau ini kena najis atau gimana Bu masalahnya, Bu? Katanya sih kena najis gitu. Kena harus najis. Jelas dulu kalau kena najis ya najisnya dibersihkan. Oh iya. Oke, iya. Gitu Nje? Maaf. Nje. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya, mungkin ada lagi Mas Ruli? Satu lagi Ustadz, ada pertanyaan nih Ustadz. Izin bertanya Ustadz, haruskah berwudu jika kita tadarusan? Jika kita tadarusan, tentunya memegang mushaf. Ada yang mengatakan tidak perlu karena kita kan sedang belajar niatnya. Enggak, tetap kayak tadi aturannya itu. Oh, lebih baik. Aman kayak tadi aturannya itu, jangan keluar dari aturan tadi itu ya. Baik Ustadz, baik. Mau alasan apapun. Baik. Ada lagi nih Ustadz nih. Wah, ini makin bertanya. Apabila ada yang suka baca Al-Quran menggunakan mushaf di kendaraan umum Ustadz, itu kan berdesakan antara laki-laki dan perempuan Ustadz. Itu apakah perlu lagi untuk berwudu atau bagaimana? Atau ya tadi dikondisikan seperti tadi yang tawaf tadi Ustadz? Ini ketika kapan? Di kendaraan umum Ustadz. Di kendaraan umum. Baiknya ulangi wudu. Kalau tawaf ini keadaannya berbeda, soalnya dalam keadaan ibadah. Oh, oke. Ya. Berarti solusinya kalau memang di kendaraan umum misalnya membaca mushaf itu harus berdesakan dengan antara laki-laki? HP lah, HP sekarang sudah. HP aja. Oh iya. Atau hafalan aja ya Ustadz ya, membaca surat yang lain ya secara. Iya, kalau enggak kan HP-nya canggih banget. Kalau belum punya HP canggih ya beli HP canggih lah. Iya. Kok tanya ini. Jadi HP-nya sudah canggih gitu. Oh iya Ustadz, baik Ustadz. Kalau sudah pakai Zoom kok HP-nya nggak ada Al-Quran itu kan aneh itu. Baik, ada lagi nih Ustadz nih dari Ibu Faizah Bekasi bertanya lagi. Bagaimana jika perempuan menggunakan jilbab panjang, lalu jilbab panjang ini terkena bagian WC pada toilet umum, Ustadz? Kita kan tidak tahu itu WC bersih atau tidak, gitu. Nama juga WC umum, sehingga jilbab panjang kita terkena. Bagaimana Ustadz? Harus yakin dulu, kalau mau ragu-ragu, ketika masuk toilet kayak gitu disiram, gitu. Oh, oke. Minimal ada ininya Ustadz ya, ada ikhtiar kita untuk membersihkan ya. Iya. Baik. Mungkin sudah dulu Mas Rol ya.
Oke, baik kalau gitu Ustadz. Afwan teman-teman semua, sahabat, karena Ustadz lagi ada Ada uzur urusan untuk lagi dulu. urusan lagi. Jadi mungkin insya Allah kita sambung lagi. Mungkin teman-teman pasti pengen bertanya lebih lanjut lagi ya. Banyak ini karena bahasannya sebetulnya kecil, cuman tadi maknanya, wah ini bisa rembet kemana-mana ini, efek dominonya. Jadi insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya dengan Ustadz guru kita. Untuk itu kita akhiri saja. Mari teman-teman semua kita mendoakan juga Ustadz kita ya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat selalu, kemudian juga dilindungi Allah dari segala mara bahaya, dan kita juga bisa terus mendapatkan ilmu dari beliau gitu ya. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman semua, sahabat yang sudah hadir hari ini, mudah-mudahan istiqomah terus untuk di kajian berikutnya. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Baik, Mas Roli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Syukran, Ustadz. Khairan, Ustadz. Baik.